Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang di video pertemuan materi 7 ya di Roblox to Studio atau game design. Nah, jadi ini mungkin khusus bagi teman-teman yang eh, tertinggal di materi ketujuh ya, entah karena kendala atau semacamnya. Jadi pada kesempatan kali ini kakak akan buat video tutorial singkat ya mengenai apa aja sih yang kita lakukan di materi 7. Nah, jadi apa namanya? Singkatnya, materi 7 itu kita akan membuat beberapa hal, contohnya seperti ini. Nah, yang pertama, kita akan membuat bangunan ya. Nah, ini kalau teman-teman pasti udah paham lah ya, udah mahir membuat bangunan seperti ini. Ya, easy lah ya buat dari gabungan dari part-part ini kemudian kita gabung menjadi model, lalu nanti ini akan kita bahas terkait dengan gimana cara motong si pintu ini dan semacamnya gitu. Ini kalau kita lihat masuk ke dalam, nah ini ya, kurang lebih seperti ini. Nanti tinggal ditambah interior-interior kayak mungkin sofa, tempat tidur, dan seterusnya. Kemudian yang akan kita buat selanjutnya adalah pergantian siang dan malam, teman-teman. Seperti ini. Jadi kalau misalnya kita play ya, nah dia akan terlihat pergantian siang dan malam. Nah, gini ya. Ini akan kita gunakan nanti yang namanya fitur lighting di Explorer ini ya. Jadi kita akan mengubah posisi kita secara geografis itu di mana, terus jam berapa kita mulainya, terus apa namanya, rotasi bumi itu secepat apa gitu kan. Itu. Nah ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat ini teman-teman. Nah kita akan membuat lampu, ya kan, yang akan menyala ketika malam secara otomatis ya, dan akan mati ketika si matahari terbit seperti itu. Ya teman-teman ya, seru ya. Nah, kita akan buat tiga hal ini. Ini cukup sederhana, tapi ya nggak sederhana juga. Makanya teman-teman di sini harus diperhatikan dengan baik. Oke? Oke. Oke, kalau begitu kita akan membuat uh, new file dulu ya. Ini teman-teman terserah mau bikin di mana, mau bikin di base plate atau di classic base plate atau di flat terrain itu juga bisa. Nah, kalau di sini kita pakai base plate dulu aja ya biar jelas terlihat. Untuk teman-teman nanti bisa dikreasikan, oke? Oke, nah seperti biasa di sini kita akan mulai dulu ya dari spawn plate. Kita taruh aja di depannya itu ada rumah ya. Kita membuat rumah. Yang pertama kita buat rumah itu adalah kita lihat di sini ya, creating a building. Nah, yang pertama kita uh, perlu lakukan adalah kita buka flat terrain template. Kalau misalnya mau pakai baseline juga nggak apa-apa, tapi lebih bagus flat terrain ya biar ada rumput-rumputnya gitu. Kemudian kita membuat building foundation ya, atau istilahnya kayak basis dari si gedungnya itu, alas ya, alasnya. Jadi apa namanya, sebagai dasar dari si gedung kita, kemudian ada kita tambahkan dinding, lalu kita akan membuat lubang ya di dindingnya untuk membuat pintu dan jendela. Kemudian kita akan memasukkan objek ke dalam ruangan kita, kemudian kita akan membuat atap seperti itu. Oke, nah jadi dalam pembuatan seperti ini sangat mudah ya teman-teman ya. Kita tinggal buat aja. Misal di sini kita mau pakai blok ya, pasti kita pakai blok untuk membuat dasar dari bangunan kita ya. Nah, blok ini seperti biasa silahkan teman-teman di move dulu ya agak jauh dikit supaya nggak terlalu dekat sama spawn plate kita. Oke, segini aja cukup. Lalu kita scale. Oke, ini kita agak jauhin dikit ya teman-teman ya. Kita F dulu baru kita jauhin, nah biar terlihat lebih besar. Di hold control ya supaya dia bisa apa namanya, simetris seperti ini. Kalau nggak di hold control dia tidak akan bisa simetris seperti itu. Oke, ulang. Nah, hold control dulu baru disimetriskan. Oke, yang di sebelah sana juga sama ya. Oke, kurang lebih sebesar ini aja, nggak usah terlalu besar. Kalau misalnya teman-teman mau bikin yang lebih besar nggak apa. Oke, udah jadi ya base kita ya. Nah, selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah bagaimana cara kita membuat supaya ada dindingnya gitu kan. Sebenarnya bisa kita bikin blok baru terus kita apa namanya, kita scale ulang, tapi cara lebih mudahnya adalah silakan teman-teman langsung diduplikat aja ya di Ctrl D. Setelah di Ctrl D, oh ya maaf, sebelumnya ini ya kan, partnya kita yang ini itu kita rename dulu ya supaya dia nggak bingung nanti. Rename jadi foundation ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, itu sebagai alas atau dasar dari bangun kita seperti itu. Oke, kalau sudah tadi di sini ya kita udah Ctrl D yang part ini, kemudian
Di sini kita ganti nama juga jadi wall gitu ya. Wall 1. Karena ada 2 dinding ya. 3 ding. Atau 4 ya? 4. Berarti kita bikin aja wall 1 dulu ya. Kita bikin wall 1 baru kita udah di ini ya, udah di copy tadi ya. Terus kita scale ya kan. Kita ambil sumbu yang biru ini, dekatkan sampai kurang lebih ya sekitar 2 boleh deh, 2. Ya, menyesuaikan aja ya sama teman-teman maunya gimana. Nah, baru kita tarik deh si sumbu Y-nya gini. Jadi lebih gampang ya teman-teman kalau seperti ini caranya. Langsung simetris dia ya di depan sama belakang seperti itu. Setelah itu yang ini kita kontrol D lagi. Kita ganti namanya ya jadi wall 2. Baru kita pindahkan. Aduh, maaf. Nah, ini kita pindahkan. Nah, hingga dia ini ya snap ya. Bagaimana cara supaya dia nge-snap ke ujung? Caranya silahkan teman-teman ke model, habis itu pilih snap to part seperti ini ya. Ini dicentang gitu. Nah, terus sama tadi collisionnya ini diusahakan dimatikan aja nggak apa-apa. Jadi nanti supaya pas kita play dia nggak bertabrakan semuanya itu kita anchor nanti ya di akhir ya. Oke, selanjutnya yang belakang. Yang belakang juga sama ya. Ini yang bagian bawah ini tapi yang kita duplikat. Kita Ctrl D. Setelah itu kita scale ke belakang. Nah, menggunakan sumbu yang merah ini. Oke. Nah, segini kurang lebih ya. Baru kita naikin gitu sampai nge-snap. Oke. Nah, ada jadi ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, kalau mau kita bikin untuk di bagian depannya, itu dipersilahkan ya teman-teman, tinggal kita duplikat yang bagian ini. Nah, ini foundation kita ubah dulu namanya jadi wall 3 ya. Baru si wall 3 ini kita move ke depan sampai nge-snap. Oke. Oh, sorry, belum kita kontrol D ya. Kita duplikat dulu, kontrol D ya. Habis itu kita di sini rename dulu jadi wall 4. Baru kita move. Nah, gini. Oke, sebentar. Nggak nge-snap ya dia ya. Coba yang wall 3. Oke, kurang lebih kayak gini ya teman-teman ya. Oke, dia nge-snap dengan sempurna. Kalau sudah ya, ini teman-teman silahkan bisa diganti aja untuk color sama materialnya biar lebih menarik ya. Kita pakai misal warna oranye. Materialnya apa ya? Brick boleh. Oke, kalau udah jadi seperti ini, kita bisa masuk dulu ya ke dalam. Nah, jadi di sini kita akan mengisi rumah kita dengan beberapa interior gitu ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di sini urutannya seperti apa. Add walls, oke, kita buat ini dulu ya. Make holes dulu ya. Kita akan membuat lubang dulu di dinding kita untuk membuat pintu. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita klik aja, habis itu kita pilih part yang block. Nah, dia akan muncul di atasnya seperti ini ya. Ini kita tekan F di keyboard supaya dia fokus agak jauh dikit. Kemudian di sini kita akan langsung nge-scale dia aja. Kita scale ya menggunakan di hold control, habis itu ditarik sumbu Z-nya ya yang biru. Kemudian sumbu Y-nya juga kita tarik teman-teman. Yang hijau ya. Ini kita tarik juga sesuai sama keinginan teman-teman. Sekiranya mau seberapa tinggi pintunya. Oke, kita buat segini aja dulu. Selanjutnya kita mundur sedikit, kemudian kita pilih move dan kita geser ke bawah ya teman-teman. Oke, seperti ini kurang lebih. Nah, kalau sudah, ini kita akan scale lagi ya di bagian sumbu X-nya yang warna merah. Ini akan kita tarik sehingga dia menembus si dindingnya seperti itu. Nah, begitu ya. Segini udah cukup. Kemudian kita pastikan dulu supaya dia nggak menyentuh, tidak menembus lantainya ya. Ini kita move sedikit karena dia menembus lantainya hingga tersnap. Oke. Kalau sudah seperti ini, berarti sudah aman. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita akan memotong bagian tersebut menjadi pintu. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya caranya sangat sederhana ya teman-teman ya. Silahkan di sini teman-teman nanti select dulu ya bagian yang kecil ini, kemudian ke model. Setelah itu pilih ini negate. Nah, negate ini adalah fungsinya untuk membuat apa ya, istilahnya kayak kalau di himpunan itu dia akan terpotong seperti itu ya, terpotong sesuai dengan bentuk
si bangun yang kecil ini, seperti itu. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman hold control ya. Silahkan hold control di keyboard teman-teman, tahan, lalu diklik ini part yang bagian depan sini. Nah, yang akan dipotong nantinya ya. Oke, sekarang sudah terselect dua-duanya, lalu kita pilih union. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi udah jadi pintu kita. Nah, kalau ini kan jadi terlihat lebih bagus ya teman-teman ya. Nah, kita udah punya pintu, baru selanjutnya di sini yang perlu kita lakukan adalah add objects into room. Jadi silakan teman-teman masukkan beberapa objek ya. Misal di sini teman-teman mau mengisi dengan tempat tidur gitu ya. Itu silakan teman-teman ke toolbox, ke home dulu, baru pilih toolbox. Nah, ini udah ada toolbox kita ya. Tunggu dulu loading. Nah, ini kita pilih aja misal bed. Bed ya. Oke, classic bed boleh. Kita klik dulu. Oke, dia udah muncul di sini. Ini kita pindahkan ke dalam. Oke, kita taruh misal di ujung sana boleh deh. Nah, gini ya, itu ada bed, terus kita taruh lagi misal wardrobe, lemari ya. Oke. Nah, ini misal di sini kita taruh berarti di depannya tempat tidur boleh. Oke, ini langsung kita pindahin aja ke sana. Lalu kita rotate ya. Nah, kemudian kita move. Nah, sebelah sini. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih. Jadi silakan teman-teman kreasikan aja buat penggunaan toolbox. Silahkan teman-teman gunakan apapun yang teman-teman mau untuk menghias isi rumah kita. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita sudah mengisi objek, baru kita akan membuat atap. Nah, kita akan membuat atap dari bangunan kita gitu ya. Oke, cara membuat atap itu sederhana. Oh ya, tapi sebelumnya, nggak apa-apa deh, kita buat atap dulu ya. Nah, cara membuat atap itu sederhana. Jadi silahkan teman-teman kita copy dulu ya. Ini kita copy dulu bagian lantai kita ini. Setelah kita copy ya, kita Ctrl D, duplikat, baru kita move ke atas. Nah, gini. Oke, kurang lebih hingga segini aja cukup. Yang penting dia tertutup ya. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman buat part baru yang namanya ini wedge. Nah, wedge yang seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini yang bentuknya segitiga. Oke, setelah dibuat, teman-teman di sini bisa pilih scale, lalu kita akan besarkan di bagian ini ya, bagian biru. Nah, sumbu biru kita besarkan, sumbu merah juga kita besarkan. Terakhir yaitu sumbu hijaunya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ya, jadi ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita membuat di sebelahnya gitu kan. Itu silahkan teman-teman tinggal di Ctrl D aja. Setelah itu di ini ya, di rotate ya, pilih sumbu Y-nya yang warna hijau hingga rotate hingga 180 derajat. Baru kita move ke sebelah sana hingga snap. Oke, gini ya teman-teman ya. Nah, tinggal kita ganti deh atapnya. Kita ganti materialnya jadi roof misal gini ya. Oke. Nah, sekarang rumah kita sudah jadi. Oke. Keren banget ya teman-teman ya. Kita udah bisa bikin rumah sendiri. Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman di sini mau agak panjangin ya, di si atapnya ini bisa kita scale ulang. Nah, panjangin dikit kayak gini supaya dia ada agak nurun sedikit ya. Nah, gitu. Oke, udah jadi rumah kita. Nah, kalau misalnya mau tambah jendela, sama ya caranya seperti pintu tadi. Nah, seperti ini kurang lebih hasilnya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman mau di sini kita karena ini bangunan ini kalau kita pindahkan kayak gini dia akan pecah-pecah ya, maksudnya kayak akan terpisah satu sama lain. Jadi kita harus buat dia sebagai satu model dulu ya, teman-teman ya. Cara membuat dia sebagai satu model, silahkan teman-teman ini ya, select semuanya. Setelah di select, baru teman-teman
Oh ya bentar, kita belum ubah ini jadi atap ya. Wait. Kita rename dulu jadi roof. Roof 1. Lalu yang ini jadi roof 2. Oke, udah jadi teman-teman ya. Ini kita blok ya, select semuanya. Lalu setelah itu kita pilih model. Setelah kita pilih model, silakan teman-teman pilih ini yang kecil ini. Mana ya? Oke, oh ini dia. Nah, yang kecil ini silakan teman-teman pilih ya. Group as a model. Nah, jadi dia akan menjadi satu model. Model ini kalau misalnya kita klik, dia akan jadi satu. Kalau kita pindah kemana-mana, dia tidak akan berubah posisinya. Seperti itu ya teman-teman ya. Posisi maksudnya nggak akan terlepas satu sama lain gitu. Nah, isinya adalah part-part yang udah kita buat tadi. Seperti itu. Udah deh jadi untuk bangunan kita. Itu adalah sesi pertama kita ya teman-teman ya. Membuat bangunan. Selanjutnya kita lihat lagi. Kita membuat apa lagi setelah membuat bangunan ini gitu kan. Oke, ini udah kita buat semua ya bangunannya. Nah, setelah kita buat bangunan, yang selanjutnya kita lakukan adalah membuat pencahayaan. Pencahayaan ini masa pencahayaan dari ini ya, dari alam ya, yaitu matahari, bulan dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita membuat pencahayaannya itu? Nah, kalau ini kan kita lihat cuma ada matahari aja kan, dan dia waktunya nggak bergerak. Waktunya nggak bergerak ke malam gitu ya, dia cuma stay di siang aja gitu. Caranya sederhana teman-teman. Silahkan teman-teman nanti ke lighting ya kan. Lalu kita ubah clock time-nya itu menjadi ya sesuai dengan keinginan teman-teman. Maunya di jam berapa? Gitu, itu yang pertama ya. Kalau jam 22 berarti malam gitu ya. Kalau jam misal 7 gitu berarti itu pagi gitu teman-teman ya. Nah, lalu caranya supaya kita bisa melihat matahari dan bulan secara bersama-sama, itu kita bisa mengubah si geografik latitude-nya. Jadi posisi geografis kita ubah. Contoh misal kalau kita di Indonesia kan, itu yang kita lihat itu matahari dan bulan itu akan naik ya dari ujung timur, dia akan naik terus sampai ke atas kan di siang hari, baru dia akan turun ke ujung barat seperti itu. Itu panjang ya alurnya ya. Nah tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat secara cepet kayak tadi ya, kayak gini, nah ini kan dia berputar di sini aja ya untuk matahari dan bulannya. Nah itu kurang lebih itu posisinya ada di belahan bumi bagian mana ya, kalau nggak salah di utara entah di selatan gitu ya. Ya utara dan selatan. Kalau nggak di khatulistiwa kayak kita, itu pasti kelihatannya di satu titik aja. Jadi dia nggak yang nyebrang dari sini ke atas baru ke ujung sana, nggak. Tapi dia cuma ada di satu arah mata angin aja gitu teman-teman. Nah, geografi latitude ini itu kita tulis 307 gitu. Itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita coba. Oke, ini kita ke lighting ya. Mana lighting? Oh, ini dia lighting. Kemudian kita lihat di sini di propertinya. Nah, ini clock time 14:05. 14:05 ini jam 2 siang ya teman-teman ya. Makanya dia berada di atas itu. Nah, dan geografi latitude-nya itu di 0. Jadi dia kurang lebih posisinya di dekat atau pas di khatulistiwa seperti itu. Kayak kita. Nah, ini kita ubah contoh misal jadi 22. Nah, kalau jadi malam gini ya. Nah, dia akan terganti jadi bulan seperti itu. Misal kita mau senja-senja gitu kan. Senja-senja misal di pukul berapa ya? 17 mungkin. Oke, kita ubah dulu. 17. Oke, belum ya. Kalau 18. Nah, ini 18 nih senja nih, itu ya kan udah mulai muncul bulannya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini coba kita ubah aja jadi 22 ya seperti tadi. Oke, di malam hari jam 10 malam. Kemudian geografi latitude-nya kita pilih jadi 307. Nah, kalau seperti ini dia akan berputar di sini bulannya. Gitu. Oke. Nah, lalu kita udah buat seperti ini kan. Coba kita play dulu. Oke, ini ya tampangnya ya untuk game kita. Rumah yang kita buat seperti ini. Oke, nah ada kendala di sini teman-teman.
Jadi bangunan kita ini tampaknya kurang apa namanya, belum di anchor ya. Oke, jadi teman-teman jangan lupa setiap kali teman-teman selesai apa namanya, setiap kali teman-teman menyelesaikan membuat suatu bangunan yang sifatnya itu apa ya, ya emang harus tertanam di situ gitu ya, itu silahkan di anchor, diklik dulu baru di anchor gitu. Kalau kita mainin kan, nah dia nggak akan ini ya, nggak akan nge-crash kayak tadi. Nah gini, oke, kemudian kita udah bisa untuk membuat seperti ini, dan kita udah juga bisa menentukan jam berapa waktu yang akan kita gunakan di game ini ya, dan di mana posisi kita di belahan bumi mana gitu. Oke, nah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita akan membuat bagaimana sih caranya supaya dia bisa berganti waktunya gitu, karena kayak gini dari siang ke malam itu gimana caranya. Nah disinilah kita akan masuk ke programming lagi. Kita akan membuat program menggunakan ini ya, script ya. Nah seperti ini kurang lebih. Oke, nah jadi bagaimana cara kita mengubah si clock time-nya? Itu kita menggunakan variabel ya. Variabel yang kita gunakan nanti itu adalah B. Nah, B ini adalah variabel waktunya. Jadi pertama B-nya itu adalah 0, jadi waktunya itu di apa namanya? Di jam 0 itu ya. Di jam 0 itu yaitu di jam 12. Nah, kemudian ketika di sini kita mau menggunakan pengubahan waktunya, maka kita perlahan dalam satu loop itu kita tambah dengan 0,1. Jadi dia akan bertambah 0,1 jam seperti itu. Nah, kalau misalnya dia udah lebih dari 24 jam gitu ya, baru dia akan mengulang ke jam 0 lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi dia nggak lanjut ke 25, 26 dan seterusnya, tapi dia langsung lanjut ke 0 lagi, yaitu di malam hari lagi. Seperti itu. Jadi format jamnya itu seperti di jam kita ya di Roblox ini. Oke, silahkan caranya teman-teman. Silahkan dibuka ini ya. Dibuka apa namanya, Robloxnya. Bukan Robloxnya, maaf. Maksudnya platformnya ya kan, untuk mengambil si scriptnya. Oke, kita masuk ke pelajaran kita. Nah, kita ambil di lesson ke-7 ya teman-teman ya, lesson 7. Di sini silahkan teman-teman buka yang bagian 20 scripts. Nah ini silahkan di copy ya teman-teman ya. Nah ini di copy, baru kita masuk ke Roblox. Nah kemudian di workspace ini kita klik tanda plus, lalu kita pilih script. Nah ada script ini ya, ini kita select aja, habis itu kita delete, lalu kita paste dengan cara hold control, habis itu tekan V. Oke, udah gini doang teman-teman. Jadi coba kalau misalnya kita tes ya, apakah dia bisa berjalan. Oke, bisa ya teman-teman ya. Nah, dia akan berganti dari siang ke malam, dari malam ke siang gitu ya, menggunakan script ini tadi. Oke, sekarang kita udah berhasil membuat seperti ini teman-teman. Lalu ini udah ya, untuk yang bagian ini hanya sesederhana itu aja. Nah sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara membuat lampu. Nah oke, ini kalau misalnya teman-teman mau mempercepat atau memperlambat ya, karena tadi kita pakai 0,1, sekarang kita coba pakai 0,01. Nah di sini ya, coba kita pakai 0,01, apa yang terjadi ya kan, ini kita stop dulu, baru coba kita play lagi. Nah dia akan semakin lamban ya teman-teman ya, akan semakin lama, semakin mendekati realita kita. Kalau realita kita kan apa namanya ya, 1 menit ya 60 detik gitu kan. Kalau ini kan tadi cepet banget, ini bahkan masih cepet banget ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menyesuaikan sesuai dengan jam kita pun nggak masalah, itu berarti bisa ditambahin 000 lagi gitu kan, supaya nanti dia semakin lama gitu. Nah itu hampir tidak terlihat pergerakannya, tapi sebenarnya dia bergerak teman-teman. Nah kalau kita mau eksperimen lagi, misalnya kita tulis 1 gitu ya. Oke, yang terjadi adalah, nah ini cepet banget teman-teman. Ya ini nggak direkomendasikan ya. Jadi yang paling enak itu dilihatnya 0,1 aja udah. Oke. Nah gini ya. Kalau misalnya mau diperlambat nggak apa-apa, tinggal tambahin nolnya aja, atau bisa dikecilin ya, ya tadi ya 0,001 dan seterusnya. Oke, itu tadi
untuk lighting kita ya. Kalau kita lihat di lighting secara alam. Lanjut, di sini kita akan buat apa lagi? Oke, kita akan membuat ini ya, pencahayaan. Nah, jadi di Roblox Studio ini kita punya 3 pencahayaan, ada point, yaitu dia menerangi di sekelilingnya, seputarnya gitu ya. Kalau spot ini kayak lampu lampu kendaraan ya, jadi dia spotlight hanya di satu titik aja. Kalau surface itu dia mencakup beberapa titik permukaan gitu. Oke, nah gimana cara kita membuat si lampu-lampu ini gitu kan? Nah, yang pertama kita akan menggunakan salah satu properti di part kita, yaitu light ya. Kita bisa gunakan point light dan seterusnya. Nah, jadi supaya cepat kita langsung buat aja bentuk lampunya ya. Ini kita ganti dulu lightingnya supaya kelihatan. Kita ganti jadi pukul 17 boleh deh. Oke. Jadi kita langsung bikin lampu taman aja ya, lampu rumah. Di sini. Oke. Seperti biasa kita pilih part dulu. Ini materialnya kita ganti ya teman-teman ya. Ganti jadi apa ya? Cobain aja deh. Plaster. Atau jangan plaster deh. Ini apa ini? Snow. Oke, smooth plastik aja. Oke. Nah, di sini ini kita scale dulu ya. Segini boleh deh ini untuk tatakan lampunya. Baru di atasnya itu kita buat silinder. Sebentar. Silinder itu di sini ya. Nah, kita buat silinder supaya lebih pas ya kan. Kita pilih top, baru di sini kita F dulu. Nah, supaya dia pas di tengah. Baru ini silindernya kita geser hingga dia ini ya, pas di tengah-tengahnya. Oke. Nah, kalau udah, ini kita scale di hold control ya teman-teman ya. Kita kecilin sampai segini. Ini untuk tiangnya ya teman-teman. Nah, ini untuk tiang. Oke. Kemudian di sini kita panjangkan ya. Nah, kurang lebih segini pun nggak apa-apa. Nah, kalau udah, ya kan, pilih silindernya. Habis itu kita ketik F di keyboard supaya dia pas di ngefokusnya ya. Lalu di sini kita akan membuat satu part yaitu sphere atau bola. Nah, gini ya. Oke. Nah, ini bola kita. Udah pas di tengah sepertinya, ya kan? Kita cek dulu. Oke, udah pas, tapi ini kita turunin dikit aja supaya dia lebih tersentuh dengan apa namanya? Dengan tiang yang di bawahnya. Oke. Terus ini kita ganti ya materialnya. Kalau yang lampu itu kita pakai glass kalau bisa glass ya. Mana glass? Oke, ini metal. Glass itu supaya dia kan lampu kan biasa ini ya, pakai kaca gitu ya. Nah, ini warnanya kita ganti. Misal jadi putih deh ya. Oke. Atau kuning deh. Kita mau lihat nanti warnanya supaya jadi kuning. Nah, terus ini untuk bagian tiang-tiangnya ini kita kasih warna hitam aja teman-teman, atau terserah teman-teman mau pakai apa. Oke, udah jadi lampunya ya. Nah, selanjutnya tadi gimana cara supaya kita bisa membuat si lampunya ini. Ini kita ganti dulu, rename dulu namanya ya jadi lamp. Supaya dia bisa menyala gimana caranya gitu kan. Kita pilih ini teman-teman. Tanda plus ini ya. Kita klik, habis itu kita pilih terserah teman-teman mau point light, mau spotlight atau surface light gitu. Kalau point light, oke, gini deh, kita bikin 3 ya. Kita bikin 3 lampu supaya teman-teman bisa lihat perbedaannya. Nah, seperti biasa, ini kita bikin jadi satu model dulu ya. Nah, ini kita pilih model, habis itu kita pilih ini group S model. Nah, ini kita copy, kita Ctrl D ya, di duplicate. 1, Ctrl D lagi. 2. Oke, kita sekarang udah punya 3 lampu guys. Nah, sekarang kita biar membedakan ya, kita ganti warnanya aja. Nah, ini yang lampu yang kedua ini kita ganti untuk warna si lampunya ini ya, lemnya yang kita pilih. Caranya supaya tadi kan kalau teman-teman klik kan dia akan langsung kepilih semuanya ya di modelnya. Jadi supaya bisa memilih salah satunya aja, misal lampunya doang, berarti silakan teman-teman pilih, klik yang ini ya, segitiga ini, habis itu pilih lamp. Nah, baru nanti teman-teman di sini ganti deh
misal colornya jadi hijau gitu ya. Terus terakhir di sini, oh jangan hijau deh, oh nggak apa deh, ya udah. Ini yang satu lagi kita ganti jadi merah gitu misalnya. Oke, kayak lampu ini ya, lampu lampu merah di jalanan ya. Nah, oke, ini kita akan buat satu-satu ya teman-teman ya. Yang merah ini kita buat spotlight, yang hijau itu surface light, yang kuning itu point light gitu. Oke, supaya nggak bingung teman-teman, ini kita ganti namanya ya. Kita rename kuning, gini aja ya, nggak usah pakai lampunya. Ini berarti hijau. Kalau ini yaitu merah. Oke. Nah, kalau udah ya kan, kita pilih lagi misalnya yang merah ini ya. Ini lemnya. Lemnya kita tekan tanda plus. Setelah itu kita pilih point light ya pertama ya. Oke. Nah, ini ntar bisa kita ubah point lightnya, warnanya ya. Warnanya bisa kita ubah, misal kita mau pakai warna merah. Oke. Boleh. Nah, kemudian di sini kita lihat ini enable ini adalah dinyalakan ya. Kalau dimatikan dia nggak nyala seperti itu. Oke, sebentar. Sebelum kita lanjut supaya kelihatan cahayanya ya. Ini lightingnya kita ubah lagi jadi malam. Jadi pukul berapa ya? 19 deh. Oke, 19 ya. Nah, ini kan terlihat dikit banget ya cahayanya ya. Nah, gimana cara supaya dia terlihat supaya cahayanya itu semakin lebar gitu ya. Nah, caranya mudah teman-teman. Silahkan teman-teman pilih range ini. Tinggal digedein aja ya, tinggal ditarik aja misal barang 18 gitu. Nah, jadi point light ini dia akan menyinari sekitarnya, atas, bawah, kanan, kiri itu akan tersinari seperti itu teman-teman. Itu untuk yang point light. Nah, sekarang kita akan beralih ke spotlight, ke si hijau ini ya. Hijau ini kita pilih lemnya tadi, tekan plus, lalu kita ganti menjadi spotlight. Tulis ya spotlight, nah gitu. Nah, spotlight ini mengarahnya kemana gitu kan. Misal angle ya, angle-nya jangan 90, kita bikin aja 0. Oke, coba kita lihat ya. Oh enggak, angle ini adalah seberapa besar cahaya yang di ini ya, yang dikeluarkan gitu ya. Oke, kita gedein aja misal barang 50 boleh deh. Kemudian brightness-nya, nah brightness ini kita tinggikan. Nah, gitu ya. Jadi dia menyinari di satu sisi aja gitu. Colornya kita ganti jadi hijau ya berarti ya. Kita oke kan. Nah, baru face-nya. Nah, face-nya ini adalah dia menghadap kemana gitu kan. Misal menghadap ke bawah ya, bottom. Nah, gitu teman-teman. Barulah range-nya ini kita apa namanya? Kita perbesar atau perkecil sesuai dengan jangkauan dia. Gitu. Kayak yang merah tadi ya. Oke, ini untuk yang hijau. Selanjutnya, oke ini face-nya bisa kita ganti yang lain nggak ya? Oke deh, itu aja bottom aja biar lebih keren gitu kan. Oke, kalau udah sekarang kita ganti yang warna kuning. Nah, yang kuning ini kita buka lagi ya, kita pilih lemnya, tekan plus, baru kita ganti jadi surface. Surface light. Nah, surface light seperti ini, lebih lebar dibandingkan dengan yang spotlight. Nah, angle-nya di sini kita ganti misal, oke deh ya, nggak usah terlalu lebar. Bagi di 50-an aja atau apa-apa deh, lebarin aja 80-an gitu ya. Baru brightness-nya kita besarkan. Nah, seperti ini. Kemudian color kita ganti jadi kuning. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita geser-geser aja supaya dia punya tempatnya masing-masing. Oke. Nah, ini tadi kalau misalnya teman-teman mau ganti ya surface light-nya, menghadapnya kemana gitu kan. Misal ke back itu bisa, misal ke left itu bisa ya, berarti ke depan sini gitu teman-teman. Baru range-nya bisa kita jauhin lagi. Nah, gitu. Jadi surface light ini lebih luas jangkauannya ya teman-teman ya. Gitu deh. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, cara membuat lampu-lampuan. Jadi kalau misalnya kita play, coba ya. Oke, lagi-lagi lupa kita anchor guys. Sorry. Jangan lupa kita harus selalu menganchor ya. Anchor itu kalau misalnya part kita dia tidak yang bisa bertahan gitu ya, itu wajib kita anchor. Nah, seperti ini ya. Ini kita select aja semuanya. Baru kita anchor. Oke, kalau udah ini pasti aman.
Nah, gini ya teman-teman ya. Nah, terus pertanyaannya. Oke, nah seperti ini teman-teman. Nyala ya dia ya. Tapi pagi juga ikut nyala. Kan kita maunya paginya dia mati, malamnya baru hidup gitu kan. Nah, gimana cara buat seperti itu gitu. Nah, caranya itu sederhana teman-teman. Kita stop dulu ya. Nah, pertama kita cek dulu di sini apa yang perlu kita lakukan lagi. Oke, kita bisa apa namanya tadi ya, bisa menyalakan atau mematikannya menggunakan fitur enable tadi. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan script. Script untuk apa ya? Istilahnya di sini kita mau menyalakan lampu tapi tanpa harus menggunakan properti seperti tadi. Kita bisa menggunakan script seperti ini. Nah, jadi nanti di sini kita bisa sesuaikan dia kapan nyalanya, kapan matinya, gitu ya teman-teman ya. Itu bisa teman-teman lihat nanti di sini. Nah, ini ada nih. Tapi kalau ini mungkin nggak terlalu penting. Yang terpenting itu yang terakhir ya. Di sini kita akan membuat lampu ketika dia nyala, ketika dia malam dia akan nyala, ketika dia siang dia akan mati seperti itu. Nah, caranya easy teman-teman. Oke, sebentar. Oke. Nah, tadi ya. Ini caranya adalah, nah di sini kita akan mengubah ini ya, apa namanya? Nama bagian kita tadi yang awalnya sphere ini tadi kita ganti jadi lampu ya tulisannya ya. Yang kita berikan cahaya itu akan kita ganti namanya dulu ya, jangan lupa. Jadi nggak langsung kopas di sini aja, tapi kita ganti juga namanya yang sphere ini. Baru di sini kita enable ya kan, kita enable true ketika memang dia sudah lebih dari jam 16. Nah, ketika dia sudah lebih dari jam 6, 16 ini masih jam 4 sore ya. 6 ini adalah jam 6 pagi seperti itu. Ketika udah jam segitu, maka kita false. Kita apa namanya? Kita matikan enable-nya. Jadi kalau misalnya di atas jam 6 pagi, itu lampunya kita matikan. Kalau di bawah jam 4 sore, ya di atas jam 4 sore itu lampunya kita hidupkan. Gitu ya teman-teman ya. Supaya teman-teman paham juga maksud dari codingan ini apa. Oke, ini kita copy. Kita kembali masuk ke sini ya, ke workspace, pilih plus, pilih script. Ini kita hapus, kita gantikan dengan ini. Oke, tadi ini kita ganti jadi lampu ya teman-teman ya. Lem, sorry, bukan lampu. Nah, ini cara gimana supaya ini ada tiga ini ya, tiga variabel yang sama ya kan, yang terhighlight. Gimana cara supaya kita bisa ngubah mereka bareng-bareng gitu kan. Silahkan teman-teman hold control aja, habis itu klik D lagi. Nah, jadi kontrol D gitu. Sampai semuanya terpilih. Habis itu tinggal kita ganti deh. Nah, semuanya akan otomatis terganti. Jadi nggak susah ya teman-teman ya. Oke, udah. Gini doang. Sederhana kan? Coba sekarang kita coba tes ya, apakah dia bisa. Oke, sekarang kita lihat lampu kita. Oke, kalau ini dia masih nyala ya teman-teman ya. Berarti apakah ada yang salah dari codingan kita teman-teman? Kita lihat ya. Nah, sekarang kita teliti dulu. Nah, di sini ya kan, kita menggunakan lem sebagai lampu kita. Tapi, nah ini ya, lem ini yang ini, terus yang ini, tiga-tiganya namanya lem. Jadi bisa kita gunakan semuanya. Nah, tapi ada yang bermasalah teman-teman. Masalahnya adalah di sini kita nggak bisa menggunakan ketiga spotlight yang ada gitu. Jadi di sini cuma ada satu jenis light aja, itu spotlight ya. Nggak ada point light, nggak ada surface light. Sementara kita ada tiga-tiganya. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita hanya menggunakan yang spotlight ya kan. Jadi hanya yang menggunakan spotlight aja yang dia terpilih. Jadi contoh di sini misal, oke deh, kita mau yang hijau ini ya, berarti yang hijau ini aja yang dia akan terpilih untuk menyala dan mati lampunya. Ini kita ganti aja jadi misal lampu gitu ya, ada U-nya di belakang. Oke. Nah, ini juga kita ganti. Lampu. Nah, kalau udah di sini harusnya dia udah bisa ya. Jadi karena dia udah sama-sama spotlight semua.
Tapi masalahnya pasti yang merah sama yang kuning dia tidak akan berubah seperti itu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja dulu ya. Oke, pagi. Oke, masih nyala ya tiga-tiganya teman-teman ya. Oke, sekarang gimana perubahan script yang harus kita lakukan? Tunggu dulu ya. Oke, lampu spotlight udah benar ini kan. Yang kita gunakan spotlight adalah yang variabelnya lampu seperti ini ya. Oke. Sebentar. Gimana kalau kita cek dulu yang sebelumnya, yang ini dia scriptnya seperti apa? Oke, ini menggunakan part 4. Coba kita klik cari di sini ya, part 4 itu yang ini. Benar ya? Terus spotlight enable true end. Oke, ini harusnya sudah benar ya teman-teman ya. Part 4, spotlight enable. Oke, lalu apa yang terjadi di sini? Kenapa nggak bisa? Lampu yang ini ya, spotlight. Kemudian kalau kita lihat di sini, nah yang inilah dia lampu. Coba kita tes lagi ya. Nah, dia nggak mati teman-teman. Oke, kalau kayak gini, seperti ada bug ya. Oke, akan kita coba cari dulu lagi sampai dia bisa nyala ya. Oke, gini aja deh. Untuk yang hijau sama yang merah kita hapus dulu aja ya. Kita delete ya. Oke, kita pakai yang kuning aja. Yang kuning ini, oh ya maaf ya teman-teman ya. Jadi karena di sini kita buatnya model, oke, kita udah menggabung dia menjadi satu model ya, yaitu model si kuning. Jadi tadi seharusnya ya, nah kita kembalikan lagi aja. Seharusnya itu kita harus memasukkan fungsi lagi yaitu di sini ya. Sebelum part itu harus ada yang namanya ya nama model. Nah, jadi setelah workspace kita tulis dulu nama modelnya yaitu hijau. Baru kita ketik titik ya. Nah, titik hijau titik lampu gitu. Jadi dia akan mendeteksi model yang mana yang akan kita ubah, baru part mana yang akan kita ubah, yaitu model yang namanya hijau, baru part yang namanya lampu. Persis seperti ini ya. Model yang namanya hijau, lalu part yang namanya lampu. Coba kita tes lagi. Bener ya? Yang hijau, kalau malam dia nyala, ya kan? Kalau pagi dia mati. Nah, itu yang hijau ya. Bisa kita lihat ya. Nah, yang lain juga sama ya, teman-teman. Bisa teman-teman sesuaikan. Nah, tadi kalau misalnya teman-teman mau gampang supaya nggak nambahin baris lagi di sini, nggak nambahin model lagi di sini, nggak apa-apa, nggak usah dibikin modelnya ya, tinggal di ungroup aja. Contohnya kayak gini. Nah, ini kita ungroup aja ya. Klik kanan habis itu ungroup. Nah, dia akan menjadi part-part sendiri. Baru nanti kita bisa menggunakan yang tulisannya lampu di sini ya. Ini kita hapus lagi hijaunya. Nah, dia akan langsung pakai yang lampu ini aja. Jadi langsung ke part, dia nggak ke model dulu. Gitu ya teman-teman ya. Maaf tadi agak keliru sedikit. Oke, coba kita play lagi. Sama aja ini hasilnya pasti bisa. Nah ya, hijau kalau malam nyala, kalau siang set, nah mati dia. Gitu teman-teman. Udah deh sederhana ini. Silahkan ya teman-teman, bisa dibuat untuk apa namanya praktiknya ini, karena akan sangat berguna nanti untuk teman-teman membuat proyek di pertemuan ke-8. Jadi setelah ini kan ini pertemuan 7. Setelah itu ada pertemuan 8, itu teman-teman akan mengerjakan proyek berupa lighting seperti ini. Jadi kayak membuat pergeseran matahari dan bulan, kemudian membuat perubahan nyala matinya lampu gitu. Silahkan teman-teman pelajari dan praktekkan, oke? Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di kelas proyek. Dadah.